Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Rohmatun Nazila dalam pembelajaran matematika kelas 8. Pada video kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang penerapan atau aplikasi konsep teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Penerapan Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada video kali ini kita akan membahas dua buah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti di akhir video akan ada satu soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Kita masuk ke permasalahan 1. Kebun milik Pak Togar berbentuk seperti gambar di samping. Jika batas rumput dan tanaman bunga yang berupa diagonal persegi panjang diberi bambu dengan jarak 10 cm, berapakah banyak bambu yang dibutuhkan? Oke, ini bisa kita selesaikan dengan Pythagoras karena ada segitiga siku-siku yang terbentuk. Di mana ya? Jadi kalau kita perhatikan gambar di samping, ya, gambar ini, karena gambar kebunnya berbentuk persegi panjang dan ada panjang diagonal, persegi panjang ini ditanami sebagai batas ya, sebagai batas antara tanaman rumput dan tanaman bunga. Dan sepanjang diagonal ini akan diberikan bambu gitu ya dengan jarak 10 cm. Nah, pertanyaannya berapa banyak bambu yang dibutuhkan di sepanjang diagonal ini? Berarti kita harus mencari panjang diagonalnya terlebih dahulu. Atau kalau kita perhatikan ini, diagonal itu sama saja dengan sisi miring dalam segitiga siku-siku ya. Sisi miringnya di sini atau diagonal pada persegi panjang. Kita selesaikan. Untuk sisi miring atau diagonal dikuadratkan itu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya, atau 36 ditambah 64 sama dengan 100. Sehingga diagonalnya itu akar dari 100 sama dengan 10 meter untuk sisi miring dari kebun Pak Togar. Nah, untuk menghitung banyak bambunya, berarti kita harus konversi dulu nih diagonalnya ke satuan cm, karena untuk diagonalnya satuannya masih meter. Oke, 10 meter itu kan sama saja dengan 1000 cm. Sehingga banyak bambu ya, N bambu, saya tulisnya sama dengan diagonal dibagi dengan jarak bambunya, kita sebut saja R, jarak bambunya ya. Jadi 1000 dibagi 10 cm. Jadi N-nya itu ada 100 buah gitu. Kita lanjut ke permasalahan kedua. Sebuah kapal berlayar sejauh 4 km ke arah barat. Kemudian berbelok ke arah utara sejauh 3 km. Hitunglah jarak terdekat kapal itu dari tempat awal ke posisinya sekarang. Nah, kita harus bisa dulu ya mengetahui arah mata angin. Ya, sebelumnya untuk arah mata angin itu kan ke atas itu utara, kalau ke bawah itu selatan, ke kanan itu timur, ke kiri itu barat. Nah, kalau sudah tahu arah mata angin ini, kita ilustrasikan dulu permasalahan 2 ke gambar. Oke, kita misalkan gambar kapalnya di sini ya, awalnya ya, kapal berlayar ke sejauh 4 kilo ke barat, berarti ke arah kiri 4 km dan ke arah utara 3 km. Jadi ini 4 kilo, kemudian di sini 3 kilo. Tentukan jarak terdekat kapal itu dari tempat awal ke posisinya sekarang. Posisi sekarang kan kapal di sini terakhir ya. Berarti di sini kita gambarkan. Berarti di sini kita ngitung sisi miring lagi nih, karena jarak terdekat kapal itu dari posisi dia sekarang di sini sesudah berlayar ya ke posisi dia awal.
Jadi siku-siku lagi nih. Berarti bisa pakai Pitagoras. Kita hitung jaraknya, misal saja X sama dengan 3 kuadrat, 4 kuadrat. Tadi pertamanya kan dia ke barat 4 kuadrat, 4 km. 4 kuadrat ditambah 3 km dikuadratkan. Jadi 16 ditambah 9 sama dengan 25. Jaraknya itu akar dari 25. X sama dengan 5 km. Seperti itu. Masya Allah, mudah kan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan Pitagoras. Sekarang kita masuk ke soal latihan untuk teman-teman. Latihan. Permukaan kebun Pak Anton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 16 meter kali 12 meter. Jika batas tanaman cabai dan tanaman tomat yang berupa diagonal persegi panjang ditancapkan bambu dengan jarak 50 cm, berapakah banyak bambu yang dibutuhkan? Tulis jawaban kalian, semoga berhasil. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus berlatih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.